Gajah Mada lawan Kebo Iwa. Kerajaan Bali kuno pertama kali berdiri pada abad 8 yang pada saat itu namanya adalah Kerajaan Bedahulu yang dibuktikan dengan temuan prasasti Nazar Buddhis. Periode Majapahit dimulai saat pasukan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada yang dibantu oleh jenderalnya, Arya Damar, berhasil menaklukkan kerajaan Bali Bedahulu dan mengalahkan rajanya pada tahun 1343 setelah 7 bulan pertempuran. Bre Kahuripan yang memegang tampuk pemerintahan Majapahit pasca tewasnya Raja Jayanegara, juga merasa takjub. Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit pada tahun 1336. Kisah penaklukan Kerajaan Bali dimulai saat Raja Bali bergelar Sri Astasura Ratna Bumi Banten yang memerintah pada 1337 M, tidak bersedia tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Usaha Majapahit untuk menundukkan Bali tidaklah mudah. Kerajaan Bali mempunyai patih dan menteri yang memiliki kesaktian yang sangat tinggi, sehingga sulit ditaklukkan oleh pasukan dari kerajaan manapun. Salah satu kesaktian itu dimiliki oleh Patih Ki Kebo Iwa dan Ki Pasung Grigis. Pimpinan kerajaan Majapahit akhirnya menggelar rapat serius sebelum memutuskan Gajah Mada melakukan penyerangan ke Bali. Salah satu keputusan rapat pimpinan Majapahit, di bawah Raja Tribuana Tunggadewi tersebut, adalah melenyapkan Kebo Iwa sebelum Gajah Mada memimpin pasukan Majapahit menyerang kerajaan Bali. Yaitu dengan mempersembahkan seorang putri Majapahit untuk dinikahi Kebo Iwa. Gajah Mada menjalankan tugas tersebut. Dia melakukan perjalanan ke Bali, dan disambut oleh patih kerajaan Bali, Ki Pasung Grigis. Dalam pertemuannya dengan Pasung Grigis, Gajah Mada menyampaikan maksud dan tujuannya ke Bali, karena diutus Ratu Tribuana Tunggadewi untuk menyampaikan surat ke hadapan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Di hadapan Raja Bali, Gajah Mada menyampaikan maksud kedatangannya dan menyerahkan surat dari Ratu Tribuana Tunggadewi, yang isinya sang ratu menginginkan persahabatan dengan Raja Bali dengan mempersembahkan seorang putri Majapahit. Melihat isi surat tersebut, Raja Bali sangat gembira hatinya. Sementara Kebo Iwa yang setia terhadap rajanya, memohon petunjuk dan persetujuan kepada raja atas adanya tawaran dari Majapahit tersebut. Raja Bali menyetujui permintaan Majapahit tanpa rasa curiga. Gajah Mada bersama Kebo Iwa kemudian mohon pamit kepada Raja Bali untuk ke Majapahit. Mereka berjalan mengarah ke selatan menuju pesisir pantai. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan mengarungi lautan. Ketika sampai di tengah lautan, tiba-tiba Kebo Iwa terjatuh dan masuk ke dalam lautan. Hal tersebut memang telah direncanakan sebelumnya oleh Gajah Mada untuk menyingkirkannya. Akan tetapi, berkat kesaktian yang dimilikinya,
Kebo Iwa mampu berenang menyusul Gajah Mada. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, akhirnya sampailah di pantai Banyuwangi. Di sana mereka mampir di rumah Raden Arya. Keesokan harinya Gajah Mada melanjutkan perjalanannya ke Majapahit, dan minta kepada Kebo Iwa untuk menunggunya. Karena dia akan melaporkan terlebih dahulu hasil perjalanannya ke Bali. Sesampainya di Istana Majapahit, Gajah Mada langsung menghadap Ratu Tribhuwana Tunggadewi, dan melaporkan hasil kunjungannya ke Pulau Bali. Gajah Mada juga melaporkan bahwa telah berhasil membawa Kebo Iwa, dan sekarang telah menunggu di Banyuwangi. Setelah melalui perundingan yang cukup panjang, akhirnya diputuskan bahwa upaya yang ditempuh adalah dengan menyediakan seorang gadis cantik untuk Kebo Iwa. Lalu diutus seorang untuk menjemput Kebo Iwa yang ditinggal Gajah Mada di daerah Banyuwangi. Gajah Mada lalu menyambut kedatangan Kebo Iwa, dan mengajukan permintaan kepadanya agar berkenan membuat sumur air yang nantinya akan dipersembahkan untuk wanita calon pendampingnya. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo Ayo Belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Dan bisa dimanfaatkan rakyat Majapahit yang saat ini sedang kekurangan air. Kebo Iwa memiliki jiwa besar dan lurus hatinya, akhirnya dia pun meluluskan permintaan tersebut. Lalu Kebo Iwa segera membuat sebuah sumur air di tempat yang telah ditentukan. Sementara di atas lubang sumur yang digali Kebo Iwa, para prajurit Majapahit terlihat berkerumun. Nampak mereka memusatkan perhatian pada Gajah Mada. Seakan mereka menantikan sesuatu perintah. Tiba-tiba Gajah Mada memerintahkan untuk menimbun sumur yang digali Kebo Iwa dengan batu. Seketika itu juga, para prajurit menimbun kembali lubang sumur yang sedang dibuat Kebo Iwa. Kebo Iwa sangat terkejut dan berusaha menahan jatuhnya batu. Dalam waktu yang singkat, lubang sumur itu pun tertutup rapat, mengubur Kebo Iwa di dalamnya. Tapi tiba-tiba timbunan batu melesat ke segala penjuru. Menghantam prajurit Majapahit. Batu-batu yang ditimbun melesat kembali ke angkasa dibarengi dengan teriakan prajurit Majapahit yang terhempas. Dari dalam sumur, keluarlah Kebo Iwa, yang ternyata masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Kebo Iwa lalu menyerang Gajah Mada dengan kemarahan dan dendam. Akibat amarah dan dendam yang dirasakan Kebo Iwa, pertempuran berlangsung sengit. Di sela-sela saling serang Gajah Mada berteriak. Untuk memersatukan dan memperkuat Nusantara, segenap kerajaan hendaklah dipersatukan terlebih dahulu. Dan kau berdiri di garis yang salah sebagai seorang penghalang pertempuran antara keduanya masih berlangsung hebat. Namun amarah patih Kebo Iwa mulai menyurut. Rupanya saat Kebo Iwa bertempur dia berpikir harus membuat keputusan yang sulit. Kata Kebo Iwa dalam hati kecilnya,
kerajaan Bali pada akhirnya akan dapat ditaklukkan oleh usaha yang kuat dari orang ini. Agar menjadi kuat kiranya dapat aku mengerti kini. Namun apabila aku menyetujui niatnya dan ragaku masih hidup, apa yang akan aku katakan nantinya pada Baginda Raja Bali sebagai sangkalan atas sebuah prasangka pengkhianatan? Lalu Kebo Iwa berkata, "Wahai Patih Gajah Mada, cita-citamu untuk membuat Nusantara menjadi satu dan kuat kiranya dapat aku mengerti. Namun selama ragaku tetap hidup sebagai abdi rajaku, aku akan menjadi penghalangmu. Maka, taklukkan aku, hilangkan kesaktianku dengan menyiramkan bubuk kapur ke tubuhku." Pernyataan Kebo Iwa rupanya membuat terkesiap Gajah Mada. Namun Gajah Mada yang mengerti atas keinginan Kebo Iwa, lalu menghantamkan tangannya ke batu kapur. Batu itu pun luluh lantak menjadi serpihan bubuk. Gajah Mada menyapukan bubuk tersebut ke arah Kebo Iwa dengan ilmunya. Bubuk kapur menyelimuti tubuh sang patih. Nampak Kebo Iwa, sesak napasnya oleh karena bubuk kapur tersebut. Bubuk kapur tersebut membuat pernapasan Kebo Iwa menjadi terganggu. Hal tersebut mengakibatkan kesaktian Kebo Iwa menjadi lenyap. Gajah Mada lalu melesat dan menusukkan kerisnya ke tubuh Kebo Iwa. Dengan gugurnya Kebo Iwa, maka satu kekuatan besar kerajaan Bali dapat dilumpuhkan. Like, share, comment. Please subscribe and thanks for watching.